Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Nah, oke, kesempatan kali ini alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Teh Ani. Assalamualaikum Teh Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Kabar baik. Masya Allah. Luar biasa. Oke, Teh Ani, kalau boleh tahu kegiatannya, kesehariannya, kesibukannya ya, apa aja sih? Alhamdulillah ya, kalau disebut kesibukan Sibuk banget. kayaknya udah tahu ya, udah apa gitu. Iya. Tapi yang pastinya itu sehari-hari udah tahu kan, ngajar di SD. SD mana tuh, Alhamdulillah, kalau boleh SDN Tarikot 06. Oh ya. Jadi rumah di sini Citerep, ngajar di SDN Tarikot 06. Ya. Selain itu juga sibuk di Patayat juga. Terus alhamdulillah mengelola bank sampah juga di sini. Oh ya. Jadi hari Minggu pun Ada aja gitu kegiatannya ya. ya, jadi hari Minggu itu tanggal merah hanya sekedar tanggal merah aja. Masya Allah. Iya. Terus juga pengalaman organisasinya, Teteh boleh nggak ceritain ke para viewers pernah di organisasi apa aja sih? Awal mula itu sebelum Patayat itu di Perempuan Bangsa. Itunya partainya partai PKB. Oh gitu. Jadi ketuanya itu Bunda Mahnin, yang pasti udah banyak yang apalah gitu. Nah, Sejak situ. tahun berapa itu ya? Kalau di Perempuan Bangsa itu 2015-an. Oh ya, berarti. Enggak, 2015 itu lulus kuliah, sebelum lulus kuliah 2014. Masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa, jadi Iya. emang dari kuliah. Aktivis wanita, aktivis perempuan. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya di apa lagi? Kalau di Patayat itu, di Citerep itu ketua PAC. Nah, terus di Patayat Kabupaten Bogor itu ada LKP 3A yang ketuanya Teh Maria, kebetulan saya sekretarisnya. Masya Allah. Advokat. Ibu sekretaris. Alhamdulillah. Iya. Yang penting kita selalu menjalani dengan penuh rasa syukur. Ya, betul, itu yang paling utama ya. Oke. Teteh itu kan tadi udah dijelasin ya teman-teman semuanya kalau Teh Ani ini mengajar di SDN Tarikot berapa? 06. 06. Nah, jadi udah pasti setiap harinya bertemu dengan anak-anak ya, dari berbagai macam karakternya anak-anak. Teteh ngajar kelas berapa Teh? Kebetulan saya wali kelas 1. Aduh, anak kelas 1 ya. Karena kan kalau plus agama. PADB Agama ya. agama. Jadi agamanya siang, paginya kelas 1. Iya. Berarti setiap hari menghadapi anak-anak kecil ya. Aduh, biasanya kelas 1 bandel nggak sih Teh? Kayaknya masih roman-roman TK PAUD deh. Oh iya, masih kecil-kecil ya. Yang bandel tuh kelas berapa biasanya? Yang bandel ya mungkin menginjak, gak ada yang bandel sih ya, cuman dia perubahan. Mungkin kalau kelas 4 itu dari kelas 4 dia udah mulai dewasa. Oh, iya. Tapi kalau kelas 1 mereka kan masih TK dari PAUD masih ciwi-ciwinya gitu ya. Ciwi banget. Tapi tetap harus menanamkan jiwa yang luar biasa. Yang rajinnya. Seperti itu. Ya itulah kalau cara pandang seorang guru positif sekali ya. Aku yang udah lama gak ngajar ngelihat anak-anak tuh jadi kan anak itu berbagai berbeda-beda karakter. Kita harus menguasai, tidak boleh tidak. Seorang guru yang profesional seperti itu ya pasti. Alhamdulillah. Iya. Tapi udah berapa lama sih ngajar? Udah 11 tahun. Masya Allah, luar biasa ya. Dari 2013. Jadi kuliah itu memang mengajar. Guru basicnya memang pendidikan. Iya. Oh iya. Memang basicnya pendidikan. Ya. Kuliahnya memang pendidikan. SPDI. SPDI. Berarti linear kan? Iya, linear. Ya. SPDI. Nah, kalau menurut Teteh sebagai ibu guru, menurut Teteh pendidikan toleransi kepada anak-anak itu penting nggak sih Teh? Kalau masalah toleransi, kita berbicara toleransi itu kan satu, menghargai. Kita mengajarkan hanya cukup menghargai. Toleransi, menghargai kan. Toleransi itu banyak, beragama, berbudaya, berteman. Ya cukup saling menghargai aja kalau di agama gitu. Kalau untuk agama, tidak nggak harus kayak misalkan
Kalau yang semaraknya sekarang itu toleransi beragama. Kita cukup menanamkan, mengajarkan kepada anak itu hanya menghargai, bukan untuk mengikuti, ya kan? Seperti itu. Artinya anak-anak juga harus diajarin cara menghargai. Misalkan ada perbedaan, kita nggak perlu yang harus memusuhi. Biasa kan anak-anak suka memusuhi. Hei, kamu berbeda nih agama dengan saya. Udah nggak usah teman sama saya gitu. Itu setiap hari ada aja. Ada, karena kan ada yang berbeda agama. Karena kan anak namanya belum pikirannya dewasa. Kamu agamanya gini. Ya berarti tidak boleh seperti itu. Mungkin kalau udah dewasa dia paham. Cuman tetap harus membatasi toleransi itu. Betul. Terus menurut Teteh lagi ada ya kan masalah ada yang hapus toleransi biar nggak ikut-ikutan, misalkan seperti menurut pribadi sih tidak harus juga, cuma hanya untuk menanamkan kamu menghargai tapi tidak untuk mengikuti. Kan mohon maaf, kayak hadis kan lakum dinukum waliyadin, ya kan seperti itu. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Betul, setuju. Kebanyakan orang kan, oke, kita menghargai, berarti menghargai itu kita mohon maaf. Kalau di Islam itu kan agama lain mengucapkan hari raya ke kita, kita terima. Tapi kalau misalkan kita untuk mengucapkan hari raya ke agama lain, sepertinya tidak boleh, dilarang kan? Seperti itu. Terus gimana Teh? Cara Teteh mendidik anak-anak itu supaya kita bisa menghargai. Nah, supaya bisa menghargai, tetap dikasih pengertian bahwa tidak boleh seperti itu. Pengertian yang ada batasannya itu, toleransi. Ya cukup menghargai. Bukan berarti untuk mengikuti, itu cukup itu. Berarti ada kan seperti yang kita punya teman yang berbeda agama, kita mengerti, ya kan? Kita tidak boleh mengikuti. Ini toleransi, tapi mengikuti itu salah. Kalau menurut pandangan ibu guru, bukan menurut pandangan ibu guru, tapi kan ada hadisnya, berdasarkan ada seperti itu. Sebenarnya kalau ini ya, agama itu berbicara agama, semua agama itu meyakini bahwa Allah itu ada. Cuman dia meyakini kalau agama Islam, Allahu Ahad, Allahu Samad, ada kan alitas. Allah itu satu, Tuhannya Esa, tidak ada sekutu baginya. Sedangkan mungkin di agama lain dia mempercayai ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu tidak boleh, mohon maaf, mengikuti ajaran agama yang lain untuk agama Islam. Seperti itu. Ya. Menurutku Teh, kalau buat anak kecil ya, kadang-kadang tuh suka ada anak kecil di lingkunganku itu ada nih yang satu SD tapi berbeda agama, suka ditendang-tendangin gitu, terus suka itu pokoknya parah sih sebenarnya, dipukul kayak gitu. Menurut itu cara menanamkannya itu kita yang pasti kita menasehati. Terus kedua, di agama itu tidak ada mengajarkan untuk saling kekerasan pertama, mengejek, tidak boleh seperti itu. Tetap harus, dan dalam diri kita sendirinya sebagai seorang pendidik ya, pastinya harus selalu menanamkan tidak bosan menanamkan, menasehati kan gitu. Di agama ini jangan ditemenin ini. Kan agama manapun tidak mengajarkan untuk menjelekkan, menjatuhkan, tapi untuk saling kebersamaan, hidup rukun, seperti itu ya. Rukun ya, saling gotong royong sebagai orang Indonesia. Seperti itu. Cuma intinya selalu menanamkan rasa bahwa kita tuh saudara satu sama lain. Seperti itu. Karena kan emang dari Nabi Adam kan, walaupun berbeda agama ya ada resikonya. Terus Teteh ada nggak pesan-pesan buat para orang tua, buat para viewers dari islamina.id, atau nanti aku pengen upload di podcast Neng Rina juga. Lumayan boleh banget buat di YouTube aku. Pesan-pesan buat orang tua itu lebih ke bahwa terkadang orang tua itu lebih melihat jika anaknya berbuat kesalahan, jangan mentang-mentang sayang sama anaknya, membela anaknya, tapi lebih melihat kesalahan apa pada anak kita ini yang dia lakukan. Terkadang kan orang tua ngebela anaknya, biarin anaknya salah, itu tidak baik. Karena apa? Dampaknya itu kan besar setelah dia dewasa. Jadi menanamkan itu harus dari kecil. Seperti kita menanam pohon,
Kalau masih muda batangnya masih bisa dibentuk, tapi kalau udah tua dibentuk dia patah. Seperti itu. Masya Allah. Perumpamaan pohon ya. Ini Perumpamaan pohon. Bunga, ini bunga. Pohon kan batangnya masih kayak, wah itu melengkung nih, harus dikasih apa nih biar dia lurus ke atas seperti itu. Karena dia masih muda batangnya. Tapi kalau udah tua, ya kan? Nah seperti itu. Masya Allah. Ya. Ada lagi pesan-pesan yang mau disampaikan? Terus jangan pernah menghakimi. Misalkan ada anak, jangan pernah menghakimi hanya satu orang itu. Tapi cari tahu dulu penyebabnya apa, ya kan? Walaupun istilahnya anak kita misalkan yang tidak bersalah, nah kita baik-baik sama anak yang salah itu, gitu. Terus kebanyakan seperti ini ya, yang saya alami ya, karena memang saya udah berapa lama mengajar di sekolah. Kadang kalau anaknya berantem, orang tuanya ikut-ikutan. Sekarang anaknya udah akur, orang tuanya jadi, nah itu kan istilahnya udah dosa yang tidak terasa. Nah, dosa yang tidak terasa. Gitu. Terus kalau misalkan ada apa-apa di sekolah, ya masih di lingkungan sekolah, jangan serahin sama guru dulu. Jadi jangan, saya ngalamin, kok itu tiba-tiba ribut, ternyata mamanya si Anu misalkan gitu ya, datang katanya ini nih. Alangkah baiknya kan ngobrol dulu, badami dulu ya kalau kata kita mah sama guru di sekolah. Kan kesannya jadi orang tua itu nggak ngehargain guru loh, kan? Gimana kita mau menanamkan moral yang baik kepada anak kalau kita sendiri sebagai orang tua aja sikapnya seperti itu. Itu. Oke. Ada lagi poin-poin yang mau disampaikan? Cukup sih, cukup. Oke. Cukup. Sebenarnya banyak, tapi kan kayaknya lebih orang tua lebih mengerti lah. Cuman kita sama-sama saling memberi masukan. Nantinya akan ada kerjasama yang bagus untuk mendidik anak-anak kita. Apalagi di zaman sekarang ya, perkembangan zaman yang sangat luar biasa modern. Gadget itu. Dulu kan kita main zaman dulu gimana sih? Cuma congklak kayak main engkel ya gitu. Kelereng Iya. Waktunya kita untuk berhenti bermain, kita baru berhenti. Tapi kan untuk sekarang entar dulu. Ya, tantangannya lebih berat di zaman sekarang ya. Kebanyakan itu ngelihat orang tua itu lebih takut pada anak. Seperti itu. Banyak sih yang terjadi ya, pembulian orang tua justru dari anaknya sendiri, atau mungkin kegagalan orang tua dalam mendekati anaknya, jadi mendidiknya jadi susah juga, jadi nyalahin guru. Nah itu miskomunikasi itu jadinya. Makanya sekarang lebih baik kalau apa-apa tuh tanya anaknya, gitu kan. Jadi kan istilahnya kayak bullying seperti itu, ininya ke mental. Ya, dampaknya ke mental anak. Dia nggak mau sekolah lah karena lebih mengalami hal seperti itu. Lebih mengalami hal seperti itu, kayak seperti berhenti sekolah karena bullying sama temannya. Kasiannya kalau kayak gitu, miris sekali. Iya, terus sekarang istilahnya ngadu ke orang tuanya bahwa saya dibully si A, si B, si C, tapi malah lebih diancam lebih parah lagi. Itu seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah cukup? Cukup. Oke, jadi sedari tadi kita udah begitulah yang sudah dijelaskan oleh Teh Ani atau Bu Guru. Kalau panggilan aku khusus ya Teh Inces ya. Aduh, kayaknya nama panggung banget ya. Soalnya itu bukan di satu kota, kayaknya udah di berbagai kota. Kita ngomongnya udah kota ya. Soalnya udah berbagai daerah yang kenal sama si Teteh, terkenalnya memang Teh Inces. Oke. Nah, Teteh itu dari tadi sudah menjelaskan ya, sebagai pendidik, dari kacamata pendidik, bahwasannya kita sebagai guru itu harus menanyakan dulu kepada anaknya ada masalah apa, kalau memang seperti itu. Kalau memang ada bullying, dan ternyata kita juga sebagai orang tua harus mendidik anak, harus memberikan edukasi tentang toleransi itu sejak dini. Nah, terutama bagi kita yang muslim,
itu toleransi adalah cukup tidak menggubris atau tidak mengikuti ajaran agama tersebut, cukup negara yang lain. Nah, tapi kita harus bisa menghargai agama ya selain agama Muslim, gitu, agama Islam. Karena kan dari toleransi itu sendiri kebanyakan orang yang memang udahlah nggak usah ada toleransi, toh kok jadi orang Islam jadi ikutan orang agama lain gitu kan gitu. Tidak seperti itu juga, kita harus tetap menanamkan toleransi itu dari sejak dini ya. Sejak dini, tapi dengan penjabaran yang luas. Ya, yang kompleks, yang kompleks. Oh ya, emang kenapa kok aku punya teman agamanya ini ngucapin hari raya ke aku, tapi kok aku nggak boleh ya ngucapin gitu. Dijelasin bahwa alasannya. Dijelasin bahwa Allah Islam itu dia itu Allah itu cuma satu. Iya, landasannya ya. Landasannya. Iya, semua agama itu mereka tahu bahwa Allah itu ada, Tuhan kita. Cuman yang berbedanya itu dia mengakuinya lebih dari satu. Di agama kita kalau mengakui Allah itu lebih dari satu, termasuk musyrik. Nah, seperti itu. Ya, karena kita berbeda iman juga. Nah, jadi ya udah seala kadarnya, secukupnya aja kita mungkin kalau mau bergaul tetap di dalam pengawasan orang tua. Nah, orang tua pun harus konsisten mendidik anak dan bekerja sama dengan guru gitu. Mungkin itu ya kesimpulan yang bisa aku tangkap nih dari tadi. Mungkin dari teman-teman semua pendapatnya bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu kita bisa langsung closing. Terima kasih banyak Teh Hani atas waktunya. Dan sekali lagi aku dan Teh Hani mohon maaf bila ada kesalahan kata. Oke, terima kasih banyak untuk Teh Hani atas waktunya. Sama-sama. Dan ini dia aku ada bingkisan sedikit aja buat Teteh, nggak apa-apa tolong diterima ya. Insya terima kasih banyak. Iya. Ini sih sebenarnya cuma oleh-oleh umroh aja Teh, di dalamnya masih ada itu sih cuma parfum apa gitu lah. Terima kasih, berkah selalu, saling mendoakan. Semoga sama-sama sukses. Amin. Di dunia manapun ya, di dunia karir yang pastinya. Ya di dunia maupun di akhirat. Amin. Oke. Terima kasih banyak. Saya terima. Iya. Banyak Dani. Oke. Mungkin untuk penutupannya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.